Bab 19. Sio dingin terpikat cinta pembantu cantik. Pagi harinya Kira sudah memasak sarapan yang begitu lezat. Dia ingin menghidangkan makanan lezat sebelum sang suami dinas ke luar negeri. Gavin sudah siap. Dia turun ke bawah dan melihat sarapan yang sudah siap. Dia pun duduk di mejanya. "Mas, aku ambilin ya," tawar Kira, dan Gavin hanya diam saja, menandakan bahwa Kira boleh mengambilkan makanan untuk dirinya. Setelah sarapan, Gavin mengajak Kira untuk ke mansion utama. Karena saat dia di luar negeri, Kira akan dia titipkan ke mamanya saja. Karena tidak tega jika harus di apartemen sendirian, Gavin juga tidak ingin hal-hal aneh terjadi tidak sesuai keinginannya. "Aku tinggal dulu, kalau ada apa-apa segera hubungi aku," ucap Gavin saat dia sudah berada di pelataran depan mansion utama. "Iya mas," jawab Kira dengan gugupnya. Jantung seolah dipompa dengan begitu cepat sekali. Dengan perilaku Gavin yang sungguh membuat hati Kira menghangat. Setelah itu Kira pun keluar dari mobil dan Gavin mulai menjalankan mobilnya menjauh dari pelataran besar. Menghilang dari pandangannya setelah gerbang besar ditutup. Kira segera masuk dengan gugup. Walau dia diterima di keluarga ini, tapi tetap saja Kira masih merasa ini seperti tidak nyata. Kira pun masuk ke dalam karena memang pintu tidak ditutup. Dia masuk dan langsung melihat Mama Mira yang berada di ruang tamu yang emang sudah menunggu dirinya. "Assalamualaikum," sapa Kira. "Waalaikumsalam. Loh, sudah datang sayang? Kok mama gak dengar si mobil datang? Terus Gavinnya mana sayang?" tanya Mama Mira karena tidak melihat Gavin yang ikut masuk. "Mas Gavin langsung ke bandara ma, soalnya jadwal penerbangannya dimajukan, jadi mepet banget waktunya," ucap Kira. "Ya udah kalau gitu, kamu taruh aja dulu ya barang-barang kamu," ucap Mama Mira dengan lembutnya. Kira hanya menurut karena dia membawa satu tas, sedang yang isinya adalah barang-barangnya. Awalnya Gavin mengatakan untuk tak membawa barang banyak, karena memang di mansion utama sudah ada barang-barang milik mereka. Saat sampai di kamar luas itu, Kira hanya bisa termenung. Dia masih tidak menyangka bahwa nasib ini akan menjadi kepada dirinya. "Bu, Pak," Kira masih nggak nyangka kalau Kira sudah menikah. Lirih Kira, dia rindu sekali dengan orang tuanya. Kira berusaha untuk tegar karena bagaimanapun ini adalah jalan hidupnya. Setelah merenungi dirinya, Kira pun turun ke bawah, di mana di sana sepi sekali, tidak ada orang. "Bi," panggil Kira saat dia datang ke dapur dan melihat Bi Siti sedang memotong sayuran untuk nanti menu makan siang. "Loh, Ndu, kamu udah datang toh?" tanya Bi Siti terkejut karena setahunnya kemarin nyonya besarnya mengatakan kalau Kira akan datang pukul 9. Tapi sekarang masih pukul 8 dia sudah datang. "Iya Bi, tadi Mas Gavin buru-buru soalnya pesawatnya dimajuin," ucap Kira sambil membantu Bi Siti memotong sayur juga. Mbak yang lainnya kemana Bi?" tanya Kira. "Mereka lagi ada di belakang buat bersihin gudang. Tuan besar kemarin bilang kalau bukan buat musola di sana. Soalnya yang musola sekarang itu terlalu kecil, jadi nanti ditukar jadi gudang aja katanya," ucap Bi Siti, dan Kira hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Ada pembantu yang mimpi jadi nona muda nih di sini," sindir Mbak Nila yang tiba-tiba masuk. Kira dan Bi Siti langsung melihat ke sumber suara dan melihat Mbak Nila yang menatap Kira dengan begitu sinisnya. "Nila, kamu apa-apaan sih?" seru Bi Siti tidak suka dengan ucapan Nila tadi. "Kenapa sih Bi? Kan benar apa yang Nila bilang. Sekali pembantu ya tetap pembantu. Jadi jangan harap buat jadi nyonya di sini," ucapnya sambil mengambil air mineral di kulkas kemudian kembali keluar dari dapur. Niatnya ingin mengambil air,
karena begitu haus setelah beres-beres gudang. Ternyata ada wanita yang sekarang ini sangat dia benci. Siapa lagi kalau bukan Kira? Sedangkan Kira hanya bisa menundukkan kepalanya saja, tidak berani untuk dia angkat. Dia terlalu malu dan dia sadar diri juga. Karena apa yang diucapkan oleh Mbak Nila sangatlah benar. Karena sekali pembantu ingin bagaimanapun, dia tetaplah pembantu. Udah Yandu, jangan didengarin ucapan Nila itu. Kamu kan tahu sendiri kalau Nila tuh omongannya kayak gitu. Ujar Bisiti mencoba menenangkan Kira agar tidak malah down karena ucapan Nila tadi. Iya Bi, Kira juga sadar diri kok siapa Kira ini. Ucap Kira tidak ingin terlalu berharap. Duh, lirik Bisiti melihat sang keponakannya yang sepertinya sudah tercemar dengan ucapan Nila tadi. Sayang, panggil Mama Mira. Mama dari mana aja? Kok Kira cariin gak ada? Tanya Kira mencoba untuk menepis rasa kesedihannya karena dia tidak ingin mama mertuanya yang begitu baik ini mengetahui kesedihannya. Kira menghampiri sang mama, namun sebelum itu dia juga sudah pamit ke Bibi Siti untuk menuju ke kamar mama mertuanya. Mama di kamar sayang, sini deh mama ada sesuatu buat kamu. Seru Mama Mira menarik Kira menuju ke kamarnya. Sampai di sana Kira sekilas melihat suasana kamar yang begitu mewah. Di kamar Gavin barang-barang terlihat lebih simpel dan modern. Sedangkan di kamar mama mertua interior begitu mewah sekali dan juga barang-barang terlihat elegan dan mewah. Mulai dari warna perak dan emas mendominasi membuat siapapun yang melihat pasti bakalan takjub bukan main. Sini sayang duduk, ucap Mama Mira membawa Kira duduk di sofa depan tempat tidur. Kira pun duduk di samping mama mertuanya. Untuk Bapak Angga sendiri sedang berada di perusahaan. Karena hari ini ada beberapa hari ke depan beliau mengganti sang anak yang ada urusan luar negeri. Mama Mira pun mengambil satu kotak belutru yang begitu mewah berwarna biru tua dan kemudian duduk kembali ke samping sang menantu. Beliau membuka kotak tersebut dan nampaklah sebuah satu set berlian yang begitu berkilau. Bahkan Kira baru pertama kali melihat dengan dekat sebuah berlian yang terlihat mewah sekali. Ma, ini apa? Tanya Kira merasa terkejut dengan apa yang dia lihat. Sayang, ini adalah benda peninggalan nenek dari papa kamu sekaligus buyut dari Gavin. Ini adalah warisan turun-temurun yang harus diberikan kepada para menantu wanita jika nanti anak laki-laki tertua di setiap generasi menikah. Karena Papa Angga adalah anak tertua, sehingga warisan ini jatuh ke tangan Mama. Dan kebetulan juga Gavin adalah anak Mama satu-satunya dan sudah menikah juga. Jadi Mama serahkan warisan turun-temurun ini untuk kamu sayang. Mama harap kamu mau mengambil ini dan menjaganya dengan baik. Ucap Mama Mira memberikan kotak mewah tersebut. Bab 20. Untuk Kira, Ma. Tanya Kira lagi masih tidak percaya. Dia bukan tidak percaya akan apa yang dia dapat, tetapi dia tidak percaya kalau ternyata dia sangat diterima sekali di keluarga ini. Iya sayang, sini deh Mama pasangin. Ucap Mama Mira dengan senangnya. Beliau sudah sangat menunggu sekali masa-masa sekarang ini, di mana beliau bisa memakaikan perhiasan turun-temurun yang sudah sangat beliau jaga selama ini untuk menantunya. Mama Mira pun memasakkan sebuah kalung yang terlihat cocok sekali dengan Kira. Kemudian ada gelang dan juga cincin berlian murni yang begitu menyilaukan mata. Kira masih tidak percaya kalau dia menggunakan barang-barang yang begitu berharga ini. Dia hanya menggunakan cincin pernikahannya saja tanpa ada perhiasan lainnya. Bagus banget sayang, cocok banget sama kamu. Ujar Mama Mira senang karena akhirnya warisan dari ibu mertuanya akhirnya turun ke sang menantu. Kira berjanji akan menjaga barang tersebut. Dia juga tidak akan sering memakainya karena agar barang tersebut tetap terjaga dan bisa diturun-temurunkan ke anak cucunya nanti. Anak?
Apakah tidak berlebihan jika kira menyebutkan anak bukan? Di sisi lain setelah Gavin mengantarkan Kira ke mansion utama, dia segera menuju ke bandara karena pesawat akan berangkat setengah jam lagi. Mepet memang karena memang 3 jam lalu baru saja diberitahukan oleh Max bahwa ada perubahan jadwal. Sampai di bandara Gavin langsung check-in dan langsung masuk ke dalam pesawat karena memang dia sudah sangat telat. Untuk mobilnya sudah ada yang mengambilnya. Max kasih peringatan kepada maskapai ini karena sudah membuatku terburu-buru. Tegas Gavin setelah duduk di kursi first class-nya. Diikuti oleh Max duduk di samping tuannya. Baik tuan muda, jawab Max. Perjalanan Jakarta-London memakan waktu hampir 15 jam, yang artinya jika Gavin dan Max berangkat pukul 9 pagi maka dia akan tiba pukul 11 malam. Hal itu pun digunakan oleh Gavin dan Max untuk istirahat. Namun hanya sebentar karena mereka akan kembali fokus dengan pekerjaan mereka. Dimanapun dan kapanpun selagi masih ada kesempatan untuk bekerja maka mereka berdua akan sangat fokus. Bahkan seperti sekarang ini Gavin sampai melewatkan makan siang karena terlalu fokus. Dia meregangkan sedikit badannya karena lelah terus menatap laptopnya dan juga duduk terlalu lama. Dia melihat ke arah Max yang masih fokus dengan pekerjaannya. Max, apa yang sedang dilakukan Kira sekarang? Tanya Gavin membuat Max menghentikan aktivitasnya. Max melihat ke arah tuan mudanya itu dengan penuh tanya. Kenapa coba? Tuan muda tidak langsung ke istrinya. Kenapa malah tanya saya coba? Aneh memang, gumam Max dalam hatinya. Jangan mengumpetku Max, ucap Gavin dengan datarnya, membuat Max mendelikan matanya lupa dengan siapa dia berbicara. Tuan mudanya itu bisa mengetahui isi hatinya. Apa yang sedang orang lain pikirkan tuan mudanya bisa mengetahuinya. Bukan karena bisa sihir, tapi entah Max juga tidak tahu. Mungkin karena kepekaan tuan muda yang begitu tinggi. Namun sayang gengsinya juga begitu tinggi sekali. Maaf tuan muda, akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bisiti, ucap Max kemudian langsung mengirimkan pesan kepada Bisiti. Max memang menyuruh Bisiti untuk terus mengaktifkan handphone. Karena saat nona mudanya itu berada di mansion, maka Max akan merepotkan Bisiti nantinya untuk menanyakan kabar tentang nona mudanya itu. Tak lama setelah menanyakan kabar nona mudanya kepada Bisiti, Bisiti pun langsung membalas pesan tersebut. Nona muda sedang makan siang bersama dengan nyonya besar tuan, ucap Max dan diangguki oleh Gavin. Apakah tuan muda ingin makan siang juga? Karena ini sudah waktunya tuan, ucap Max. Kau makanlah, aku tidak lapar, ucap Gavin fokus kembali dengan pekerjaannya. Sedangkan Max karena sudah lapar dia pun mulai makan siang. Tenang Gavin tidak akan mempermasalahkan hal tersebut karena dia tidak sampai tega hati membiarkan karyawannya kelaparan. Dan Max sangat tahu itu sehingga dia tidak segan makan terlebih dahulu daripada tuan mudanya. Jika menunggu Gavin maka bisa-bisa Max mati kelaparan. Waktu berjalan begitu cepat hingga sekarang pukul 11 malam waktu Indonesia, tapi mereka sampai di London. Langit masih menampakkan cahaya kemerah-merahan yang artinya matahari baru akan tenggelam dan Gavin dan Max sudah sampai di London. Mereka sampai pukul 5 sore waktu London. Karena perbedaan waktu selama 6 jam membuat mereka masih dibilang sore tiba di London. Info ya, jika di Indonesia sekarang pukul 11 malam, berarti di London pukul 5 sore di hari yang sama. Jadi Indonesia lebih cepat dari London. Oke, kita gaspol. Mereka sudah dijemput oleh suruhan Gavin menuju ke apartemen miliknya di sana. Tenang, apartemen Max berada tepat di bawah lantai tuannya sehingga sangat dekat. Max, kau istirahatlah. Besok pagi kita sudah harus ekstra dalam bekerja. Ingatlah, banyak tikus kecil,
yang harus kita selesaikan di sini sebelum balik ke Indonesia. Tugas Gavin dan diangguki oleh Max. Karena terlalu capek, Gavin juga langsung tidur. Bahkan dia tidak memegang HP-nya karena dia taruh di nakas, sedangkan dia terlelap begitu damai. Di sisi lain Kira merasa gelisah karena dari tadi pagi berangkat sampai sekarang sudah jam 12 malam waktu Indonesia, tapi Gavin yang sudah sama sekali tidak menghubunginya. Rasa khawatir pun dia rasakan. Takut terjadi apa-apa membuat Kira terus mondar-mandir di kamar. Dia ingin menelepon Gavin tapi dia takut mengganggu. Tapi jika tidak ditelepon maka dia akan selalu khawatir. Apa aku telepon Tuan Max saja ya? Tanyanya sendiri, bergumam sendiri tanpa ada teman bicara. Coba deh, ucap Kira mencoba mencari nomor Max yang dia terima dari BCT tadi. Baru akan memencet tombol telepon, namun ternyata ada pesan masuk dari Max yang mengatakan kalau Gavin sedang istirahat dan nanti akan menghubungi dirinya setelah bangun. Rasanya Kira malu sekali karena apa yang dia pikirkan dari tadi ternyata bisa sampai di belahan dunia lainnya. Aduh, malu aku, serunya sambil menaruh HP-nya di samping tempat tidur, dengan Kira yang langsung menggelinding ke kiri dan kanan karena malu. Aduh, gimana nanti kalau Tuan Max bilang ke Mas Gavin? Aduh, aku malu banget ini. Seru Kira mencoba menetralkan jantungnya karena malu. Namun setelah tahu tentang keadaan Gavin yang baik-baik saja, membuat Kira bisa tidur dengan nyenyak sekarang ini. Pagi harinya Gavin sudah bangun. Dia mengenakan jas mahalnya untuk menuju ke kantor. Tak lupa dia juga menyuruh Max untuk memesan sarapan untuk dirinya dan juga Max. Sudah siap Tuan Muda? Tanya Max saat Gavin sudah duduk di mobil bagian belakang. Jawabnya singkat sambil arah pandangannya melihat ke jendela. Entah apa yang dia lihat, namun dari sorot matanya adalah sebuah kekosongan.